Nenek-nenek ini setiap harinya hanya duduk-duduk santai dan menikmati masa tuanya sambil memberi makan bebek-bebek yang ada di dekat rumah. Kegiatan itu ia lakukan setiap harinya. Ketika lagi asik ngasih makan bebek, nenek ini dideketin sama kakek-kakek yang mengalami puber kelima. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, si kakek langsung nyatain perasaannya kepada si nenek. Tanpa basa-basi, si nenek langsung menerima cinta si kakek dong. Tidak mau kalah sama pasangan muda. Mereka langsung berwisata mengelilingi dunia, mulai dari Paris, Amerika, bahkan ke Mesir. Sampai-sampai si nenek ini lupa kalau punya bebek yang harus diberi makan. Aduh. Di musim panas yang terik ini, para penghuni apartemen keluar dari apartemen karena tidak kuat menahan panas. Ada yang melepas baju, ada yang memakai kipas angin, ada juga yang memakai payung. Suatu ketika, karena saking panasnya, ada seorang penghuni apartemen yang kamarnya kebakaran. Penghuni yang panik langsung keluar dan meminta bantuan. Tidak berselang lama, pemadam kebakaran itu datang. Dan ternyata bukannya menolong korban kebakaran, tapi malah membuat kolam renang untuk berendam. Aduh, gimana ceritanya kalau di lapas ngadain pertunjukan sulap? Jadi agar para tahanan betah dan tidak bosan di dalam penjara, penjaga lapas ini ngadain pertunjukan sulap. Awalnya mereka menikmati pertunjukannya itu. Ketika pesulap menampilkan sulap ada tali yang keluar dari tangannya, jiwa-jiwa penjahat para tahanan ini muncul. Ternyata mereka memakai tali itu dan melarikan diri. Aduh, kira-kira yang ngadain acara itu diapain ya? Tolong komen. Gimana ceritanya kalau baju Superman ini tertukar sama baju bikini? Jadi ada pasangan suami istri yang hendak membeli baju bikini lewat toko online. Tidak lama kemudian paket yang dia pesan itu datang. Si istri ini sudah tidak sabar untuk memakainya. Di malam harinya ketika akan mantap-mantap sama suaminya, si istri ini bermaksud ganti baju yang ia pesan kemarin. Ternyata baju yang ia pesan kemarin bajunya Superman. Dan ketika ada orang yang membutuhkan bantuan Superman, ternyata baju yang ia pakai adalah baju bikini. Aduh, pasti yang jual baju ini ngantuk karena banyak orderan. Penjaga lapas ini usil banget sampai akhirnya. Jadi ada dua penjaga lapas yang sukanya ngerjain para tahanan. Penjaga ini seakan ngasih makanan untuk tahanan, namun ketika akan diambil, tangan tahanan ini malah dipukul dong. Lalu penjaga ini gantian ngerjain yang lain. Mereka mengganti isi makanan menjadi semangkuk tai. Kurang puas penjaga ini membakar surat cinta dari pacar si tahanan. Lalu ketika akan menyetrum seorang tahanan, ternyata penjaga itu salah menarik tuasnya. Nah lo, kira-kira mereka diapain sama penghuni tahanan ya? Tolong komen. Malang sekali nasib tahanan ini guys. Ceritanya, penjaga tahanan ini masuk ke dalam ruang sel tahanan untuk mencari tahanan yang akan dieksekusi mati. Namun tiba-tiba listrik yang ada di ruangan itu mati. Penjaga tahanan itu berusaha menyalakan namun tidak kunjung berhasil. Tahanan yang melihat dari dalam sel mencoba memberi tahunya, namun karena jaraknya agak jauh, kemudian penjaga ini mengeluarkan tahanan itu. Setelah diotak-atik, akhirnya listriknya bisa menyala lagi. Penjaga langsung berterima kasih dengan tahanan itu. Melihat nomor dada yang dipakai si tahanan, ternyata ya ini adalah orang yang akan dieksekusi mati. Ya, sial sekali pak. Tahanan ini bermaksud melarikan diri, namun akhirnya jadi ada seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur. Tahanan ini berniat melarikan diri dengan menggali lubang supaya tidak diketahui oleh penjaga lapas. Cowok ini menggali dengan sekuat tenaga hingga bercucuran dengan keringat. Di tengah perjalanan, cowok ini melihat ada sesuatu yang bergerak dari atas tanah. Karena penasaran, cowok ini menggalinya dan ternyata ia menemukan seorang cewek cantik. Karena kepo sedang berada di mana, cowok ini keluar dan ternyata dia ini sedang berada di acara ulang tahun komandan polisi. Aduh, masuk tahanan lagi deh.
Cowok ini mendapatkan pesanan kue spesial, namun akhirnya nggak nyangka banget. Jadi ada seseorang yang pesan kue kepada cowok ini. Cowok ini langsung membuatkan kue tersebut dengan semaksimal mungkin. Ketika kuenya sudah jadi, cowok ini langsung mengantarkan pesanannya ke customer. Namun di tengah perjalanan terjadi kemacetan yang sangat panjang. Takut mengecewakan customernya, cowok ini langsung turun dari mobil dan mengendarai sepeda. Ujian tidak sampai di situ. Roda sepeda cowok ini bocor terkena paku. Terpaksa cowok ini meninggalkan sepeda dan lari menuju ke tempat customernya. Ketika sampai di tempat tujuan, customer itu keluar dari rumah dan ternyata kue yang dibawa tadi ditumpahin ke muka cowok tersebut. Aduh, gimana perasaan kalian? Komen di bawah ya. Cewek ini suka sama cowok, namun akhirnya jadi ada seorang cewek yang mencoba ngedeketin si cowok di sebuah taman. Namun cowok ini cuek aja, tidak merespon sama sekali si cewek. Melihat ada nenek sihir yang jual ramuan pelet, cewek ini membeli ramuan ke nenek sihir dan berharap cowok itu suka sama dirinya. Setelah mendapatkan ramuan itu, cewek ini langsung memasukkan ke dalam minuman si cowok. Bukannya jatuh cinta, cowok ini malah terbakar. Dan ternyata nenek sihir itu adalah pembunuh bayaran yang sedang menyamar. Aduh, sumpah ini menjijikkan banget. Jadi anak kecil ini minta dibelikan es krim oleh ibunya. Karena keasikan ngejilatin es krimnya, es krim itu jatuh dan dimakan sama si anjing. Si anjing yang tidak biasa makan es krim langsung beol dong. Lihat anaknya menangis, ibu ini langsung mengambil es krimnya. Padahal itu adalah tai anjing. Dan parahnya lagi, ibunya ngejilatin tai anjing itu. Weh, sumpah cerita ini kocak banget. Jadi ada seorang pemburu yang menemukan jejak kaki seekor hewan yang sangat besar. Pemburu yang penasaran ini terus mengikuti arah jejak tersebut sampai dia menemukan sebuah kubangan besar yang ditumbuk sama dedaunan. Saking penasarannya, pemburu ini turun dan membuka tumpukan daun itu. Tidak berselang lama, sosok besar datang dan aduh, ternyata tempat itu adalah tempat buang kotoran gorila. Aduh. Pada suatu hari, bapak ini numpahin ikan kesayangan anaknya yang ada di akuarium. Karena takut ketahuan sama anaknya, ibunya yang melihat langsung mengambil ikan yang ada di belakang rumah dong. Anak ini kembali untuk melihat ikan kesayangannya untuk memastikan ikannya baik-baik saja. Tidak berselang lama, ayahnya numpahin akuariumnya lagi. Ayahnya langsung pergi seketika. Namun, bukan ikan yang diambil, tapi malah kucing yang ada di belakang rumah yang dimasukin ke dalam akuarium. Aduh. Gimana ceritanya kalau gorila ini ikut bermain korek api? Jadi, untuk mengisi kegiatan berkemah di malam hari, mereka ini bermain korek api dengan menggunakan ketut mereka masing-masing. Dimulai dari cowok yang di ujung kiri sampai cewek yang ada di ujung kanan. Mereka tertawa bahagia menikmati aksi temannya masing-masing. Tiba-tiba gorila yang melihatnya ikut bermain dong. Dan akhirnya semua orang yang ada di situ terbakar karena kena kentut si gorila. Aduh.